Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama datang bersekutu bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa pengurapan Tuhan, kemenangan Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Terima kemenangan dari Tuhan, amin. Haleluya. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Atasku hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, kuasa memerintah selamanya. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Bersama-sama, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat suaramu bersama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenangan. Kuasa memerintah. Yesus, Yesus, katakan aja. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Mari kita angkat suara kita bersama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, kuasa Dia memerintah. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, kuasa memerintah selamanya. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat.
Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu untuk diperlengkapi kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Suara kami Tuhan untuk menyembah, untuk meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau segalanya di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau yang memulihkan, Engkau yang haleluya, mari sembah Dia, mari angkat suaramu sembah Yesus. Haleluya, kami sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Engkau yang menjamah hati yang lemah, yang sakit Tuhan disembuhkan. Haleluya, haleluya. Sebab kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas di dalam kehidupan setiap kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bersama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Mari dengan percaya bersama-sama katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti terbaik. Shalom Jemaat GBI Pastor Bandung. Selamat hari Minggu 21 Juni dan mengawali firman Tuhan. Pada kesempatan ini mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam kesempatan perkumpulan ibadah raya di mana Tuhan hadir dalam keberadaan kami masing-masing. Kami percaya tingkap sorga terbuka ketika kami sepakat di dalam pujian penyembahan kami, di dalam hati yang tunduk, pikiran yang tunduk pada kebenaran, dan kami percaya firman yang tertulis adalah pribadi Allah itu sendiri, yang kami percaya akan menuntun, membawa kami sampai pada tujuannya, digenapi melalui hidup kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya percaya bahwa kehidupan dan masing-masing kita juga menjalaninya, bahwa seperti sebuah perjalanan dan semua sedang menuju kepada satu tempat. Nah, oleh karena itu, karena hidup adalah sebuah perjalanan dan perjalanan kita ada di dalam kehidupan itu, karena itu maka perhatikan langkah kita. Nah, kesempatan saat ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang perhatikan langkahmu. Dari Amsal 20 ayatnya yang ke-24, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Ada ditentukan dan bagaimana manusia dapat mengerti. Menarik adalah ditentukan ini serupa dengan ditetapkan, di mana Tuhan menentukan, Tuhan menetapkan adalah tentang by order, bahwa hidup manusia adalah sesuai dengan pesanan Tuhan. Nah, karena hidup ini sesuai dengan pesanan Tuhan, maka kita harus bawa hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan pesan. Nah, untuk itu ditentukan juga berbicara tentang bagaimana Tuhan sudah memberi arahannya untuk Anda bisa sampai. Karena itu yang kita harus mengerti adalah jalannya. Nah, perhatikan langkahmu. Nah, oleh karena itu yang pertama, setiap langkah ditentukannya sejak awal. Nah, demikian saya lanjutkan firman Tuhan dari Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Kemudian dilanjutkan dari Ayub 34 ayat 21 sampai 22. Karena matanya mengawasi jalan manusia, dan ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut, di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Nah, Tuhan mengawasi. Nah, yang kedua saya mau sampaikan, Tuhan itu mengawasi setiap langkah.
bagaimana Anda dan saya melangkah, kemana kita melangkah, bagaimana kita melangkah. Tuhan memperhatikan itu. Karena itu kenapa kita harus perhatikan langkah? Yang pertama adalah karena memang dari awal Tuhan menentukan di mana Anda dan saya harusnya sampai pada tujuannya. Karena itu bagaimana kita bisa mengerti jalannya. Nah, yang kedua adalah Tuhan mengawasi setiap langkah, di mana tidak hanya kita berjalan dan sampai, tetapi bagaimana kita berjalan. Tuhan memperhatikan itu. Dan ini bukan tentang hasilnya, tetapi juga Tuhan memperhatikan prosesnya. Oleh karena itu, berjalan mengikuti Tuhan adalah tentang bagaimana kita sadar betul, paham betul bahwa di dalam perjalanan kita sama-sama mengikut Tuhan itu, kita juga harus perhatikan bagaimana kita mengerjakannya. Karena ini bukan tentang sampai pada garis finish, tapi ini tentang bagaimana Anda dan saya melangkah. Karena bagaimana kita melakukannya itu penting, dan Tuhan memperhatikan itu. Nah, yang berikutnya dari 1 Samuel 20 ayatnya yang ketiga. Tetapi Daud menjawab, katanya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu hanya 1 langkah jaraknya antara aku dan maut." Saudara, hidup ini kapan selesainya di bumi ini bicara tentang jadwal. Dan masing-masing kita tidak ada yang pernah tahu timetable-nya. Bagaimana berumur panjang dengan segala resep kesehatan, ada banyak hal yang Anda dan saya bisa ikuti. Namun, sesungguhnya kita mengatakan dan tidak pernah salah bahwa hidup ini hanya selangkah saja. Ya. Hidup ini hanya selangkah saja dengan maut. Ya. Dimana Anda dan saya nggak tahu ya, besok masih ada apa enggak. Ya. Oleh karena itu, ya, kehidupan berjarak selangkah dengan maut. Nggak ada yang bisa tahu hari ini kita duduk sama-sama, minum sama-sama, ngopi sama-sama, dan besok yang sama-sama itu sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, perhatikan langkahmu, karena kehidupan berjarak selangkah saja dengan maut. Nah, yang berikutnya dari 2 Samuel 6 ayat yang ke-13, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah, maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Nah, yang berikut ini dalam perjalanan orang Israel, ya, menarik adalah ada satu kondisi di mana mereka dalam 7 langkah kemudian potong hewan persembahan. Ya. Pada masa itu jalanan penuh dengan darah. Nah, ini situasi di mana bicara melangkah dengan korban syukur, bahwa Anda dan saya nggak akan sanggup untuk melanjutkan perjalanan, tidak sanggup untuk melangkah lagi dalam langkah yang baru, kecuali Anda dan saya mau melakukan apa yang disebut dengan korban syukur. Yang berbeda dengan syukur, karena sekedar mengucap syukur, Anda bisa mengucapkan syukur, tapi korban syukur adalah tentang bagaimana Anda dan saya tetap percaya Tuhan itu baik, sekalipun situasinya tidak baik. Di mana Anda dan saya mempercayai Tuhan di dalam situasi di mana nggak satupun yang Anda dan saya masuk akal untuk percayai. Nah, korban syukur ini menariknya adalah di mana lewat setiap langkah Anda dan saya, nggak hanya dari mulut kita yang melimpah dengan ucapan syukur, tetapi juga akhirnya ada banyak orang bisa berkata bahwa Tuhan itu baik lewat apa yang Anda dan saya jalani. Nah, yang berikutnya dari Pengkhotbah 4 ayat yang ke-17, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah,
Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, yang berikutnya, jagalah langkahmu ke rumah Allah, karena ketaatan lebih baik daripada korban. Di mana korban syukur itu penting. Ya. Bersikap benar dalam situasi yang penuh alasan untuk Anda dan saya tidak melakukan apa yang benar, masih lebih penting ketaatan. Karena ketika Anda dan saya tahu apa yang benar, lalu kemudian tidak melakukannya. Nah, perhatikan ini, bicara soal ketaatan dan berurusan dengan langkah dalam hidup ini, sering kali terjadi di mana tanda arah tidak sesuai dengan apa yang ingin kita lihat di depan. Dan ini seringkali terjadi di dalam perjalanan, di mana Anda dan saya hanya pengen memahami apa yang bisa kita pahami. Kita tertarik dengan apa yang kita lihat menarik, yang mana dalam perjalanan itu sendiri akhirnya seringkali tanda arah kita tidak pedulikan atau abaikan, karena di tempat itu segala sesuatunya tidak menarik untuk kita lihat. Nah, karena itu kenapa perhatikan langkah, karena perjalanan kita sesungguhnya sedang menuju ke tempat di mana hidup selamanya bersama dengan Allah ada. Dan ini doa saya juga, bahwa di mana Tuhan ada, Anda dan saya juga ada. Nah, perjalanan kita sedang menuju ke sana. Oleh karena itu, baiklah di dalam segala perkara penilaian Anda dan saya adalah kekal. Karena tanpa pemahaman pondasi pemikiran yang kekal, maka kita tidak mampu menilai mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Karena itu, mari jaga langkahmu ke rumah Allah, karena ketaatan lebih baik daripada korban. Jangan percaya dengan apa yang kamu lihat, percaya dengan apa yang Tuhan janji. Jangan percaya dengan apa yang kebanyakan orang bilang, percaya pada apa yang Tuhan firman. Karena itu, perhatikan langkahmu. Nah, yang berikutnya dari Yeremia 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Yang berikutnya, perhatikan langkahmu. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan yang kita butuhkan. Allah yang memimpin umat, Allah yang tinggal di dalam umat, di tengah-tengah umatnya, yang kita kenal dengan Immanuel. Allah yang menyertai bukan tentang sekedar Allah itu ada di tengah kerumunan orang, tapi adalah tentang di mana Allah yang berkenan untuk bekerja melalui hidup orang percaya. Nah, penyertaan Tuhan itu ditentukan oleh tingkah langkah. Maksudnya begini, Tuhan yang Anda dan saya sembah bukan Tuhan yang sembarangan untuk ikut campur dalam hidup seseorang untuk membawa orang itu sampai pada rancangannya yang sempurna. Nah, untuk orang tersebut dibawa ke sana, maka Allah bekerja melalui diri hidup orang percaya. Nah, karena itu, bagaimana Allah yang berdiam dalam diri orang percaya tersebut tidak akan menggerakkan sesuatu pun kalau orang tersebut tidak mengubah tingkah langkahnya. Di mana yang pertama, Anda dan saya nggak hidup lagi buat diri sendiri. Yang kedua adalah tunduk pada kebenaran sepenuhnya, membuat Roh Kudus berkuasa atas setiap kita. Karena seringkali yang kita rindukan adalah perlindungannya,
tetapi kita sendiri tidak berlindung kepadanya. Karena perlindungan Tuhan hanya bekerja untuk orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Demikian juga bicara tentang penyertaan Tuhan, di mana ada Tuhan yang mengurapi orang tersebut, bekerja di dalamnya, sehingga apa yang orang itu pikirkan, itu yang juga Tuhan pikirkan. Apa yang orang itu doakan, karena segalanya adalah pikiran Allah yang tumpah ruah di dalam pemikiran orang tersebut, maka apa yang orang itu doakan juga seisi sorga mendukungnya. Lalu kemudian apa yang dia kerjakan dengan tangannya, Tuhan buat itu menjadi berhasil. Ini bukan tentang membakar semangat untuk berpikir positif. Ini adalah tentang berpikir benar, bahwa memperhatikan langkah kita itu penting. Kenapa? Karena dari tingkah langkah Anda dan saya, kelakuan Anda dan saya ketika melangkah, sikap kita ketika melangkah, itu menentukan bagaimana Allah bekerja melalui setiap kita, dari dalam kita. Jadi kalau mujizat terjadi dari luar, ada banyak kisah-kisah di dalam Alkitab yang spektakuler terjadi dalam corporate umat. Perhatikan ini, di zaman ini Allah tertarik untuk bekerja melalui Anda dan saya. Dan untuk itu, perhatikan langkahmu, karena penyertaan Tuhan dipengaruhi oleh tingkah langkah setiap kita. Nah, yang berikutnya, dari 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-9, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Saya lanjutkan dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, yang terakhir, perhatikan langkahmu. Firman itu pelita, firman itu terang. Ya. Pelita itu cahaya, terang itu pengertian. Di mana Anda dan saya butuh cahaya untuk bisa melangkah, karena Tuhan gak akan sekedar bawa Anda pada siang hari. Kita akan ikut Tuhan juga melalui lembah kekelaman. Karena itu pelita perlu. Nah, pelita gak cukup, karena sekedar pelita, maka Anda dan saya nggak punya pemahaman. Karena pemahaman, pengertian itu penting. Nah, firman itu pelita, firman itu juga pengertian. Oleh karena itu, mari mulai dari bawa hidup Anda dan saya kepadanya, maka pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Karena itu, firman tidak pernah menjadi pelita kalau kita nggak bawa hidup kita kepada firman. Setiap orang boleh sama-sama buka Alkitabnya dan baca. Masalahnya adalah, adakah Anda dan saya sedang cari kebenaran, atau kita sedang cari pembenaran ketika kita buka firman Tuhan? Karena itu, ketika Anda dan saya bawa hidup ini kepada firman dan kita mengejar kebenaran, maka kita akan beroleh cahaya, di mana kita bisa melihat segala sesuatunya menjadi lebih jelas. Ini yang di dalam karunia roh disebut membedakan roh, di mana oleh karena firman yang memberi Anda dan saya kemampuan untuk bisa membedakan, yang ini Tuhan, yang ini bukan, yang ini dari Tuhan, yang ini bukan dari Tuhan. Nah, setelah pelita itu menguasai Anda dan saya, bisa melihat segala sesuatu lebih jelas, itu belum cukup. Karena kita butuh pengertian. Karena sekedar tahu gak membuat Anda dan saya mengerti. Nah, kali ini bukan sekedar bawa hidup kepada firman. Kali ini adalah melakukan apa yang kita percaya. Firman itu menjadi terang ketika Anda dan saya melakukan apa yang kita percaya dari firman itu. Dan itu akan berikan setiap kita pengertian dan pemahaman. Karena melihat saja tidak cukup. Anda dan saya harus mengerti. Ada banyak kecelakaan terjadi di jalan. Karena faktor orang bisa lihat, tapi orang nggak punya pengertian. Berapa banyak terjadi
tabrakan-tabrakan, kecelakaan-kecelakaan yang kecil di dalam perjalanan karena faktor di mana orang hanya sekedar bisa mengendarai kendaraan, bisa lihat ke depan, tapi tidak menggunakan pengertiannya. Tuhan mau Anda dan saya sampai pada rancangan yang sempurna, damai sejahtera, masa depan yang sungguh ada, dan itu janjinya. Oleh karena itu, mari sama-sama selesaikan dengan langkah kita yang terbaik. Setiap kita dipanggil untuk sampai pada apa yang Dia sediakan di dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kesempatan ini, karena firman yang kami terima, kami dengar, adalah sumber dari iman kami dibangun. Karena pendengaran oleh firman, itulah datangnya iman setiap kami. Karena itu dalam kesempatan ini, baiklah kami mempercayai apa yang Tuhan mau kami percaya. Bukan sekedar kami percaya apa yang memang kami mau percaya. Karena hidup kami bukan tentang kami lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam setiap kami. Dan ketika kami berhadapan dengan firman bahwa hidup kami, maka Allah berperkara dalam kehidupan kami. Ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pembelaan yang dari Tuhan. Dan kami percaya semua yang baik terjadi. Kami gak percaya dengan apa yang kami lihat, kami percaya dengan apa yang Tuhan janji. Dan itu terjadi untuk setiap kami yang percaya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Mari, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada pagi hari yang indah ini, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikan buat gereja ini Tuhan, malah terus Engkau pelihara kami dan kami diberikan kesempatan untuk memberi, dan biarlah apa yang saat ini kami terberi penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih. Shalom, kembali lagi di RDMB News, dan hari ini saya akan membacakan kegiatan RDMB untuk sepekan ke depan. Pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat pada pukul 8, diadakan doa pagi yang dilakukan secara streaming aplikasi Zoom atau dapat melihat tayangannya melalui YouTube. Dan pada hari Rabu pada pukul 7 malam, cell group akan dilakukan masing-masing secara online melalui aplikasi Zoom. Dan di hari yang sama juga, diadakan cell group youth dimulai pada pukul 7.30 malam menggunakan aplikasi Google Hangout. Dan pada hari Minggu, diadakan ibadah raya yang sementara ini masih dilakukan secara streaming pada pukul 9 pagi. Setelah ibadah raya pagi ini selesai, jangan kemana-mana dulu, ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu RDMB Junior pada pukul 10 pagi. Demikianlah pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Stay healthy, stay anointed, stay strong, and stay safe. Jesus bless you.